Kita ke berita seputar metropolitan. Saudara, Jumat siang selebgram Lisa Mariana memenuhi panggilan KPK. Ia diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi Bank BJB. Ada juga berita soal seorang warga negara asing yang mengaku kehilangan uang senilai $5.000 Amerika Serikat atau setara dengan 80 juta rupiah saat diperiksa petugas kantor Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Pihak Bea dan Cukai Soekarno-Hatta menepis kabar tersebut dan menyebutnya sebagai hoax. Sebenarnya hanya hoax aja. Saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. Lihat! Video seorang warga negara asing yang membagikan pengalamannya diperiksa di kantor Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menjadi viral di media sosial. I passed my immigration, everything is okay. I came to the custom. I was having $5,200 with the... Dalam video, pria ini mengaku kehilangan uang senilai $5.000 Amerika Serikat atau setara 80 juta rupiah di dalam dompetnya saat ditinggal ke toilet. Pria yang menyebut dirinya sebagai warga negara Amerika Serikat ini lantas meminta diperlihatkan rekaman kamera pengawas, namun petugas menolaknya. Kepala Kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, Gatot Sugeng Wibowo, membantah pengakuan warga negara asing berinisial MS yang kehilangan uang $5.000 Amerika Serikat saat pemeriksaan di Kantor Bea dan Cukai. Sebenarnya hanya hoax aja, nggak ada sebenarnya. Karena kita sudah terlidik di CCTV maupun di ini beberapa saksi nggak ada uang itu. Jadi protes karena itu tadi. Ya. Gatot juga mengklarifikasi pernyataan MS yang mengaku sebagai warga negara Amerika Serikat. Dari paspor yang ditunjukkan, MS adalah warga negara Kamerun yang datang ke Indonesia untuk berbelanja di pasar Tanah Abang. Jumat siang, selebgram Lisa Mariana memenuhi panggilan KPK. Ia diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi Bank BJB. Kedatangan Lisa ke gedung KPK didampingi kuasa hukumnya. Lisa dan kuasa hukumnya mengaku undangan dari KPK baru diterima 2 hari lalu. Namun demikian, ia mengaku kooperatif dan memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut. Lisa juga mengaku tidak melakukan persiapan apapun terkait pemeriksaannya. KPK memanggil Lisa dikarenakan diduga memiliki informasi penting terkait perkara korupsi Bank BJB. Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan 5 tersangka dan telah menggeledah kediaman mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Namun demikian, Ridwan Kamil hingga kini belum diperiksa KPK. Ataupun informasi yang nanti disampaikan oleh saudari LM dalam pemeriksaan dengan penyidik tentu sangat dibutuhkan. Sehingga keterangan-keterangan itu nanti akan membantu KPK dalam mengungkap perkara ini. Usai menjalani pemeriksaan selama 2 jam di gedung KPK Jakarta, Lisa Mariana mengaku menerima aliran dana Bank BJB pada Jumat petang. Namun dirinya enggan menyebutkan besaran nominal yang diterima dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk mengungkapnya. KPK terus memeriksa saksi-saksi lain untuk mengembangkan kasus korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Hari ini sudah selesai, saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun dikit dong. Ridwan Kamil ya. POV Ridwan turun dikit. Kamil. Apa aja yang diperiksa dan ditanyakan? Apa aja ya? Berapa pertanyaan? Aliran dana aja. Berapa pertanyaan? Ada berapa pertanyaan tadi, Kak? Saya nggak hitung sih ya. Tapi sekitar 2 jam saya di dalam. Ya kan buat anak saya. Berarti benar? Benar. Berapa banyak dan berapa Ya, saya tidak bisa sebut nominalnya ya. miliarnya? Mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono divonis 7 tahun penjara dan denda 750 juta subsidiar 6 bulan kurungan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Jumat siang. Majelis hakim menilai Rudi terbukti menerima suap senilai $43.000 Singapura dan gratifikasi berupa uang dalam bentuk rupiah dan mata uang asing sekitar 20 miliar rupiah dalam perkara kepengurusan vonis bebas terhadap terdakwa kasus pembunuhan Gregorius Ronald Tanur. Lihat! Inilah rekaman video amatir warga yang menunjukkan penangkapan terhadap seorang pengedar narkoba pada Jumat malam di kawasan Sukmajaya, Depok. Pelaku berusaha kabur saat akan ditangkap. Namun warga yang curiga telah lama memantau gerak-geriknya langsung melakukan pengecekan. Pengedar narkoba ini akhirnya tertangkap di Jalan Raya Tole Iskandar setelah kabur dari tempat ia tertangkap basah. Menurut Muhammad Nur, Ketua RT setempat,
Pelaku diduga sedang mencari narkoba yang telah dipesan dari bandar dengan modus tempel. Saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 paket narkoba sintetis. Selain menangkap pelaku, warga juga mengamankan barang bukti berupa narkoba sintetis yang dibawa pelaku. Pelaku dan barang bukti kemudian diserahkan ke Polsek Sukma Jaya Depok untuk diproses lebih lanjut. Seorang pemuda ditangkap tim reskrim Polsek Kramat Jati, Jakarta Timur setelah mencuri bawang merah di salah satu kios di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur terekam kamera pengawas. Aksi pelaku terekam kamera pengawas Senin dini hari saat membawa 4 karung bawang merah. Menurut pelaku, 4 karung bawang curiannya dijual pelaku seharga 2 juta rupiah. Pelaku diancam dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara dengan dasar pelanggaran pasal 363 KUHP. Di tengah upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, masih terdapat sekolah negeri yang menggelar proses belajar mengajar tanpa bangku dan meja sehingga para siswa harus belajar di lantai tanpa alas. Bahkan di salah satu kelas tidak memiliki papan tulis. Seperti yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri Sukadanau 4, Desa Sukadanau, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, para siswa ini belajar mengajar di lantai tanpa alas dan hanya menggunakan meja lipat yang dibawa dari rumah masing-masing. Bahkan beberapa siswa terlihat belajar tanpa menggunakan meja lipat lantaran tidak mampu membeli meja lipat. Pihak sekolah menyatakan kondisi belajar mengajar tanpa meja kursi diikuti 4 kelas sejak memasuki tahun ajaran baru 2025. Kondisi ini terjadi lantaran pihak sekolah belum mendapatkan perlengkapan sekolah dari Dinas Pendidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.